Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. 4 ruko di pusat pasar Gunung Tua Padang Lawas Utara terbakar. Seorang bocah di kota Pematang Siantar dilaporkan hanyut terseret arus selokan. Omset menurun peternak kurban di Tapanuli Tengah mengeluh. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, 4 ruko di pusat pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara terbakar. Akibat kejadian ini, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sebanyak 4 ruko terbakar di pusat pasar Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. 3 diantaranya rata dengan tanah. Pemadam kebakaran Kabupaten Padang Lawas Utara langsung menurunkan 4 unit mobil pemadam setelah menerima informasi dari salah seorang warga setempat. Setelah 3 jam, api berhasil dipadamkan. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Kepala Bidang Damkar Kabupaten Padang Lawas Utara menyampaikan, api bersumber dari salah satu ruko diduga karena dari hubungan arus pendek listrik. Informasi diterima oleh petugas sekitar jam 2.30 dan personil segera menuju TKP sekitar 5 menit nyampe di TKP, dan semua personil kita libatkan dalam hal pemadaman dimaksud. Namun kami lihat di situ tidak bisa diselesaikan secara cepat akibat objek terbakarnya suatu ruko itu terdiri dari beberapa benda di dalamnya diperuntukkan untuk gudang. Asalnya dari ruko kedua dari TKP sebelah arus pendek. Jadi di situ ada meteran listrik. Itulah pemicu pertama, sumber api pertama. Korban jiwa, Pak, dalam peristiwa, Pak? Korban jiwa pada saat ini belum ada. Sampai saat ini pihak pemadam kebakaran bersama petugas TNI Polri dibantu masyarakat sekitar masih terus melakukan pembersihan atas puing-puing kebakaran. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Akibat hujan deras dan angin kencang, 4 pohon tumbang sekaligus di Jalan Juanda, Medan. Akibatnya, beberapa ruas jalan di sekitar pohon tumbang mengalami kemacetan serta nyaris menimpa pengendara sepeda motor. 4 pohon tumbang di kawasan Jalan Juanda, Kota Medan akibat hujan deras disertai angin kencang. Pohon-pohon tersebut merupakan pohon cemara yang jatuh melintang di jalan utama Kota Medan yang sangat dekat dengan rumah dinas Gubernur Sumatera Utara. Kepala Lingkungan 4 Kelurahan Anggrung mengatakan, keempat pohon tersebut tumbang tak lama setelah hujan mereda. Tidak ada korban jiwa atau luka dari pengendara maupun warga yang melintas di jalan tersebut. Namun jalan yang dekat dengan persimpangan Jalan Sudirman itu sempat mengalami kemacetan parah. Saat ini, petugas dari Dinas Pertamanan Kota telah memotong beberapa bagian pohon dan cabang yang menutup jalan. Kurang dari 1 jam, arus lalu lintas Jalan Juanda dan persimpangan Jalan Sudirman sudah kembali lancar. Bagaimana kejadiannya, Bu? Sejak hujan itu dia tumbang lah, kita pun nggak nampak dia jatuh ya kan. Kita dapat telepon, langsung datang kembali langsung kita. Ada korban nggak, Bu? Belum dengar ada korban di sini. Ini sejauh ini apa aja yang langkah yang dikerjakan, Bu, untuk melancarkan ini? Yang pertama dirapikan supaya jalannya lancar dulu. Dari orang pertamanan dirapikan supaya gampang tidak usah. Untuk warga Medan diharapkan agar tetap waspada, mengingat cuaca buruk masih memungkinkan terjadi sampai beberapa hari ke depan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Universitas Sumatera Utara kembali ditutup setelah 12 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Lockdown kampus tersebut berlangsung sepekan, mulai 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Rektor Universitas Sumatera Utara, Runtung Sitepu merilis pengumuman menghentikan sementara aktivitas di kampus tersebut mulai 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang.
Kebijakan ini ditempuh setelah 12 orang di lingkungan USU termasuk Runtung terkonfirmasi positif COVID-19. Runtung sendiri hingga kini masih dalam tahap pemulihan dan menjalani isolasi mandiri. Proses administrasi dan kegiatan lain dilakukan dari rumah. Pegawai dan sivitas akademika tak diperbolehkan masuk dalam lingkungan kampus untuk sementara. Tim Rumah Sakit USU dibantu Satuan Tugas COVID-19 kini tengah melakukan tracking atau penelusuran kontak erat dari 12 orang yang terkonfirmasi positif. Adapun dari 12 orang yang terdiri dari dosen dan staf, 1 dosen diantaranya meninggal dunia pada pekan lalu. Jenazahnya sempat ditolak warga saat hendak dimakamkan di pemakaman umum. Karena memang dari yang positif COVID itu ada 12 orang. Masih sesuai seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas. Nah, ini semua masih kita telusuri terus. Dan ini berjalan sesuai dengan keadaan yang kita harapkan. Kenapa? Info terakhir saya dengar itu Pak Rektor sendiri pun kalau nggak salah sudah selesai isolasinya. Alhamdulillah Pak WR juga begitu. Dengan Pak satu lagi ada profesor kita. Nah, data terakhir itu adalah ada beberapa dosen dan ada juga staf yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Tapi begitu keadaannya alhamdulillah sampai sekarang masih stabil. Ya, ada yang dirawat di Rumah Sakit USU dan ada yang isolasi di rumah masing-masing. Kenapa? Karena memang kriterianya memenuhi untuk melakukan isolasi di rumah sendiri. Demikian. Berapa jumlahnya, Pak? Ada 12 orang, ini masih kita dapat data sampai sekarang. Kenapa 12? Memang mereka terus melakukan tracing. Jadi kita sampai sekarang itu belum ada info tambahan. 12 ini pasca rektor dan setelahnya atau dari awal penyebarannya? Termasuk dari awal. Ya, dari awal ya. Tadi aja kan berkembang dari kalau nggak silap saya 6, 8 begitu kan. Hasil semua jadinya ada 12 sampai sekarang. Apakah itu di lingkungan biro rektor atau sudah menyebar ke fakultas? Saat ini yang kita tahu itu kan di biro rektor tadinya awalnya. Nah, ini ada berkembang, ada beberapa staf dan juga ada saya dengar terakhir itu infonya yang meninggal ya dari Fakultas Teknik, salah satu dosen USU yang terbaik juga. Sebelumnya, USU sempat 2 kali mengeluarkan surat edaran mulai 24 Maret hingga 7 April saat pandemi COVID-19 mewabah pertama kali, kemudian memperpanjang lockdown hingga 31 Mei. USU meneruskan sistem belajar daring untuk mahasiswa dan work from home untuk para pegawai. Daniel Pekwali melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, seorang anak berusia 6 tahun dikabarkan hanyut terseret arus selokan saat bermain hujan di pinggir jalan Sisingamangaraja, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pencarian. Sauki, bocah berusia 6 tahun, anak dari pasangan Yudi dan Wilda dilaporkan hanyut terseret arus selokan saat bermain pada kondisi hujan deras di dekat kediamannya di pinggir jalan Sisingamangaraja Simpang Jalan Viatayuda, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. BPBD dan petugas gabungan langsung melakukan pencarian dari malam hingga esok harinya. Namun sang anak belum ditemukan. Sementara itu di kediaman korban, tampak orang tua serta keluarga masih berduka dan menantikan adanya titik terang penemuan anaknya. Ya. Yang pertama kami cari dari mulai semalam sore berkisar antara jam 5-an ketika mendapatkan laporan anak itu hanyut. Kemudian kami cari sampai kurang lebih pukul 10 tidak ditemukan. Nah, pagi ini kami tadi jam 8 kami mulai pencarian sampai pukul 11.15 almarhum juga atau anak tersebut belum ditemukan. Ini pencarian melibatkan siapa saja, Pak? Baik, kami ada SAR, ada BNPB, ada BRIMOB, juga dari kami kepolisian dan masyarakat yang bersimpati kepada keluarga korban. Pak, apa kendala di lapangan, Pak? Kendala nggak ada, sampai dengan hari ini nggak ada. Mungkin ini masalah teknis saja, makanya belum bisa ditemukan. Karena disisir dari mulai TKP awal sampai kepada muara sungai itu nggak ada kendala apa-apa. Timnya langsung jalan di sungai-sungai itu. Mereka tidak naik rakit dan sebagainya, tidak. Mereka langsung turun di sungai itu.
Sudah sejauh berapa nih Pak penyisiran kita Pak? Berapa kilometer gitu Pak? Kalau informasi dari masyarakat mungkin kalau 2 km itu ada. Dari mulai TKP sampai dengan hulu. Kurang lebih 2 km itu ada. Hingga berita ini diturunkan, anak tersebut belum ditemukan. Petugas gabungan masih terus melakukan pencarian. Joe Ambarita melaporkan untuk Eva Arena TV. Polres Tanah Karo kembali berhasil menangkap seorang pelaku pembunuh bayaran Rawat Sembiring yang dibunuh dan dibuang di aliran Sungai Laubiang, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Pelaku bertugas sebagai penyedia mobil dan sebagai supir untuk membuang korban ke aliran sungai. Saat ini petugas masih mencari 2 pelaku lainnya yang masih buron. Tim Satreskrim Polres Tanah Karo bersama dengan Polsek Tigapana kembali berhasil menangkap seorang tersangka lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Rawat Sembiring yang ditemukan dalam kondisi mengenaskan di aliran Sungai Laubiang, Desa Singa, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Berdasarkan hasil pemeriksaan di kepolisian, tersangka yang diketahui berinisial PS bertugas sebagai penyedia mobil, sekaligus supir yang membawa korban untuk dibuang ke aliran sungai, usai dibunuh di areal perladangan. Menurut Kapolsek Tigapana, otak pelaku dari pembunuhan ini merupakan abang tiri korban, bersama 4 pelaku lainnya yang dibayar 6,5 juta rupiah jika berhasil membunuh korban. Motif lain dari pembunuhan ini, selain korban yang mengalami gangguan kejiwaan kerap membuat onar, harta warisan milik korban juga diduga menjadi incaran keluarga korban. Ya, setelah tertangkap pelakunya memang betul masih hubungan keluarga. Ya, di mana otak pelaku adalah abang kandung ataupun adik tiri yang sekorban ini. Di mana otak pelaku ini sengaja merekrut ataupun mengambil orang lain untuk mengeksekusi ataupun melakukan pembunuhan. Itulah sampai ditemukan mayatnya di Laubiang ini. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan, memang diakui bahwa abang daripada si korban, yaitu memberikan duit yang pertama sebesar 4 juta. Setelah berhasil melakukan aksinya, 2 hari kemudian ditambah lagi 2,5 juta. Saat ini petugas sudah mengamankan 3 tersangka pembunuhan ini. Usai sehari sebelumnya menangkap 2 tersangka. Petugas masih terus memburu 2 tersangka lainnya yang masih buron dan sudah diketahui identitasnya. Para tersangka terancam pasal 338 Junto 170 tentang pembunuhan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman seumur hidup penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, seorang petani karet yang hendak memanen karet di kebun miliknya hilang diterkam buaya. Menurut informasi, petani karet ini hilang di pinggiran alur Sungai Simangalam yang tidak jauh dari lokasi kebun karet. Kini keberadaan petani karet masih dalam pencarian tim SAR Labuhan Batu Utara. Beginilah kondisi suasana rumah korban. Terlihat istri korban sangat terpukul setelah menyaksikan suaminya hilang di mangsa buaya. Di mana sebelumnya seorang petani karet warga Dusun Tanjung Alam Paret Minyak, Desa Simangalam, Kuala Hulu, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, diterkam buaya saat memanen di ladang miliknya yang tidak jauh dari permukiman warga. Kepala Desa Simang Alam, Arsinus Marpaung menyebutkan, berawal saat korban memanen buah kelapa sawit yang hanya beberapa meter dari alur sungai, tiba-tiba korban diserang seekor buaya dan hanya hitungan menit. Korban hilang setelah diseret ke dalam arus sungai, yang saat itu kondisinya sedang banjir. Ada kejadian menurut keterangan dari masyarakat, ada salah satu warga dari Desa Simangalam, dari Dusun Tanjung Alam, yaitu saudara bernama Ponidi, usia 40 tahun. Menurut keterangan dari keluarga dan masyarakat, beliau diterkam oleh buaya. Sementara Kepala Bidang Logistik BPBD Labuhan Batu Utara, Sukardi menjelaskan, setelah mendapat laporan dari warga, tim SAR yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, dan dibantu oleh warga melakukan pencarian di alur sungai hingga radius 1 km
dari lokasi warga yang hilang dengan menggunakan perahu. Pencariannya akan kita usahakan sampai ditemukan mayat tersebut, paling cepat 3 hari, paling lama 1 minggu. Tapi kita usahakan kalau bisa secepat mungkin kita temui mayat tersebut, dibantu oleh pihak kepolisian, TNI, dan masyarakat setempat. Hingga kini pihak tim SAR, BPBD, dan TNI beserta warga masih melakukan proses pencarian korban. Rencananya pencarian korban akan dilakukan selama 7 hari ke depan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19, peternak kurban di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara mengeluh lantaran penjualan sapi dan kambing saat ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Setiap hari batang pisang dan dedaunan hijau ini selalu disiapkan untuk pakan sapi dan kambing di peternakan yang berada di Jalan Horas Pandan Asri, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Puluhan sapi dan kambing ini dijual untuk persiapan menjelang Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah yang jatuh pada 31 Juli 2020. Namun peternak kurban di tahun ini mengeluh lantaran meskipun harga sapi dijual di kisaran 15 juta rupiah dan kambing 2 juta rupiah per ekor, namun minat pembeli tahun ini berkurang dibandingkan tahun lalu. Harganya itulah harga 14 juta setengah, 15 setengah, itulah. Kalau kambing per ekor 2 setengah. Kalau pembelinya dari Teluk Dalam ada memang, baru daerah-daerah Tapteng inilah yang sudah dikirim cuma ke Teluk Dalam lah. Kalau Tapteng masih di sini. Syaratnya apa kalau pengiriman? Kalau pengiriman itulah, kalau keluar kota harus ada surat kesehatan dari dinas peternakan. Tahun sebelumnya pendapatan bagaimana? Kalau tahun sebelumnya pendapatan lumayan, tapi karena sekarang ini karena musibah corona penjualan memang menurun. Padahal tahun lalu hewan kurban sapi dijual sekitar 16 juta per ekor dan kambing 3 juta rupiah per ekor. Sementara untuk biaya perawatan hewan kurban ini, peternak memanfaatkan kotoran sapi dan kambing untuk dijual sebagai pupuk kandang dengan harga 25 hingga 30 ribu per karung. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Simulasi dan evaluasi telah dijalankan oleh Batang Dolphin Center sehingga resmi dibuka untuk umum. Kendati sudah menerima kunjungan wisatawan, pihak manajemen tetap memberlakukan protokol kesehatan ketat sesuai rekomendasi gugus tugas percepatan penanganan Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Berjalannya periode adaptasi baru Batang Dolphin Center atau BDC yang merupakan unit Taman Safari Indonesia yang terletak di Batang, Jawa Tengah, mulai menerima kunjungan wisatawan lokal maupun domestik. Agar tetap berjalan sesuai dengan protokol kesehatan periode adaptasi baru, manajemen BDC memberlakukan pembatasan dengan hanya mengizinkan 300-500 pengunjung per hari. Hal ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan keamanan wisatawan, juga untuk memenuhi rekomendasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata maupun tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Menurut Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso, di Kabupaten Batang sejauh ini baru ada 5 objek wisata yang diizinkan beroperasi kembali. Salah satunya BDC, karena sudah menjalani seluruh rekomendasi dan sudah dilakukan simulasi, termasuk 2 kali evaluasi hingga akhirnya layak untuk menerima kunjungan wisatawan. Namun demikian, sejumlah peraturan dan pembatasan jumlah pengunjung harus dilakukan untuk menghindari terjadinya kemungkinan klaster baru. Ini kita mulai hari Minggu ini atau Senin ke depan sudah dibuka secara keseluruhan, secara penuh, dan silahkan untuk bisa mempromosikan secara terbuka.
kami akan melakukan hal yang sama pada objek-objek wisata yang sudah memenuhi syarat. Untuk menjamin kenyamanan dan keamanan pengunjung, pihak manajemen BDC sementara hanya mengoperasikan 2 dari 5 wahana dan menjadikan sejumlah atraksi seperti kuda tunggang, gajah tunggang, dan onta tunggang. Meski ada sejumlah larangan, termasuk tidak memberikan kesempatan bagi pengunjung berinteraksi langsung dengan satwa, namun pengunjung yang datang tetap menyampaikan kegembiraannya. Untuk batasan pengunjung gimana, Pak? Batasan pengunjung untuk saat ini kita masih tadinya 50%, setelah kita sudah dijadikan istilahnya silahkan Anda dibuka ya, kita nanti mungkin akan tetap membatasi untuk sesuai dengan jumlah kursi yang ada di tempat kami. Kita juga tidak akan melanggar aturan itu. Kunjungan di Dolphin ini? Ya, sangat senang sekali ya, soalnya banyak sekali binatang-binatang yang menarik. Untuk edukasi atau gimana? Ya, untuk edukasi juga buat anak-anak kecil, anak SD, anak SMP. Jadi udah berapa lama menunggu untuk bisa, kan kemarin tutup itu berapa lama menunggunya ini? Menunggunya ya sekitar 4 bulanan ya sejak corona ini. Pada tahap awal atau selama 1 minggu pertama, pemerintah kabupaten akan mengizinkan pengelola objek wisata menerima 20% pengunjung dari jumlah pengunjung saat kondisi normal. Selanjutnya akan dinaikkan menjadi 50% apabila tidak ada persoalan yang muncul di tahap awal percobaan ini. Dari Batang, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.